Bobroknya penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 menyebabkan pemilihan ulang harus dilaksanakan di 24 daerah. Pemilihan ulang ini semestinya bisa dihindari andai KPU dan Bawaslu benar-benar bekerja secara profesional. Dari 24 daerah yang akan melakukan pemilihan ulang, terdapat 8 daerah yang melakukan pemilihan ulang karena calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mendapatkan suara terbanyak harus didiskualifikasi, dan 3 diantaranya disebabkan oleh karena kepala daerah yang terpilih ternyata sudah pernah menduduki jabatan sebagai kepala daerah sebelumnya selama 2 periode. Hal-hal sepele yang diabaikan oleh KPU dan Bawaslu, kini harus berakibat pada penganggaran ulang penyelenggaraan pemilu dan yang pasti akan membuat para calon harus mengeluarkan dana tambahan dalam rangka biaya sosialisasi pemilihan ulang yang kedua kalinya. Beberapa di antara daerah yang harus melaksanakan pemilihan suara ulang karena calon kepala daerahnya didiskualifikasi, di antaranya. Yang pertama yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Di Tasikmalaya pada Pilkada tahun 2024 diikuti oleh 3 pasangan calon. Yang pertama di nomor urut 1 yaitu pasangan Haji Wan Saputra yang berpasangan dengan Dedek Muksid Ali dan didukung oleh Partai PAN dan Partai Golongan Karya. Kemudian nomor urut 2 Haji Cecep Nurul Yakin yang berpasangan dengan Haji Asep Sopari Al-Ayubi didukung oleh Partai Demokrat, PKS, P3 dan Partai Gerindra. Kemudian pasangan nomor urut ketiga yaitu Haji Ade Sugianto yang berpasangan dengan Haji I Miftahul Paos yang didukung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai PKB. Dari hasil realcon KPU, ternyata pasangan nomor urut 3 yaitu Ade Sugianto dan Miftahul Paos unggul telak dengan kemenangan sebesar 52,02%. Kemudian disusul oleh pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan suara sebesar 27,5%. Dan di nomor urut 3, pasangan nomor urut 1 dengan perolehan suara sebesar 20,49%. Nah, Ade Sugianto pada saat maju ini berstatus sebagai petahana. Namun dari catatan Wikipedia, kita bisa menemukan catatan sesungguhnya bahwa Ade Sugianto memang tercatat sudah menjabat sebagai bupati sebanyak 2 periode, yaitu dari periode tahun 2018 sampai 2021 dan dari tahun 2021 sampai 2023. Nah, di jabatan pertamanya ini Haji Ade Sugianto diketahui menjadi bupati pengganti dari bupati sebelumnya, yaitu bupati periode tahun 2016 yang pada tahun 2018 mundur sebagai bupati karena maju untuk mendampingi Ridwan Kamil sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Dan pada saat tahun 2018 itulah kemudian Ade Sugianto diangkat menjadi bupati definitif menggantikan bupati sebelumnya. Dan menurut Mahkamah Konstitusi, walaupun hanya menjabat selama 3 tahun, 1 tahun atau 2 tahun ketika sudah disebut menduduki jabatan bupati, maka itu sudah tetap dihitung 1 periode. Kemudian yang kedua yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan. Di Bengkulu Selatan sama dengan Kabupaten Tasikmalaya ini juga diikuti 3 calon kandidat calon, yaitu calon nomor urut 1 Haji Elva Hattad SPP yang berpasangan dengan Makrizal Nedi, diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Perindo, Partai Gelora, dan Partai P3. Kemudian calon nomor urut 2 yaitu Gusnan Mulyadi SE berpasangan dengan Sumirat ST, diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Golkar. Dan calon nomor urut 3 yaitu Haji Rifai Sos berpasangan dengan Yefri Sudianto, diusung oleh Partai PAN dan Partai Gerindra. Hasil realcon KPU menunjukkan bahwa nomor urut 2 unggul tipis dengan perolehan suara 37,71% dan ditempel ketat oleh pasangan calon urut nomor 3 dengan perolehan suara sebesar 36,89% atau hanya selisih tidak sampai 1%, 0,9%. Kemudian yang terakhir, calon nomor urut 1 yang hanya memperoleh 25,4%. Di Mahkamah Konstitusi kemudian diketahui bahwa Haji Gusnan Mulyadi ini ternyata sudah menjabat selama 2 periode. Dan di daftar Bupati Bengkulu Selatan sebetulnya sudah ada catatan ya bahwa Gusnan Mulyadi ini telah menjabat sebagai penjabat Bupati Bengkulu Selatan dimulai dari tahun 2018 sampai 2020, tetapi di sini statusnya masih penjabat atau bukan bupati definitif.
Kemudian menjadi bupati definitif dari tanggal 5 Desember 2020 sampai 17 Februari 2021. Jadi ini hanya beberapa bulan, sebetulnya hanya 3 bulan. Dan kemudian ini sudah disebut sebagai periode pertama, dan periode keduanya yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Dan menurut Mahkamah Konstitusi ini sudah tetap dihitung 2 periode, yang berarti seharusnya sudah tidak bisa maju untuk periode ketiga. Daerah selanjutnya atau yang ketiga yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara di daerah Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ini sama juga, yaitu diikuti oleh 3 kandidat, yaitu calon nomor urut 1 Dr. Andus Edi Damansyah MSI, dan ini yang berstatus sebagai petahana, berpasangan dengan Haji Rendy Solihin, diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Gelora, dan Partai Demokrat. Di calon nomor urut 2 yaitu Haji Awang Yaakob Lukman yang berpasangan dengan Ahmad Jais dari calon independen atau non-partai. Kemudian nomor urut 3 yaitu Dendi Suryadi SHMH yang berpasangan dengan Alif Turyadi SE, didukung oleh koalisi partai besar yaitu Partai PAN, Nasdem, PKS, PKB, Golkar, dan Partai Gerindra. Hasil rekon KPU menunjukkan bahwa pasangan Edi Damansyah Rendy Solihin ini unggul telak dengan perolehan suara di atas 50% atau tepatnya 68,75%. Jauh meninggalkan pasangan yang lain. Pasangan nomor urut 3 memperoleh hanya 22,17% dan pasangan independen hanya memperoleh 9,08 atau tidak sampai 10%. Dari hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi kemudian diketahui bahwa Edi Damansyah ini mempunyai status yang juga ternyata sudah 2 periode menjabat sebagai bupati. Bahkan di tahun 2017 sampai 2020 ini menjabat sebagai bupati, dalam artian kata masih belum berstatus sebagai bupati definitif. Menjadi bupati definitif dari bulan Desember 2020 sampai Februari 2021. Ini sudah sah menjadi bupati, hanya beberapa bulan, ya 2 bulan. Dan kemudian pada tahun 2021 sampai 2024 terpilih kembali menjadi bupati. Dan oleh Mahkamah Konstitusi ini juga disebut sudah menjabat selama 2 periode. Dari sini kemudian membuat kita bertanya-tanya tentang kapabilitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Kabupaten dan pengawas pemilu kabupaten masing-masing yang meloloskan calon bupati yang jelas-jelas sudah pernah menduduki jabatan selama 2 periode. Apakah penyelenggara pilkada di 3 kabupaten ini berasal dari luar daerah yang tidak tahu bahwa calon tersebut sudah pernah menduduki jabatan selama 2 periode? Namun rasanya sangat mustahil jika sampai dari 5 komisioner KPU dan 3 komisioner Bawaslu di kabupaten semuanya berasal dari daerah lain. Pastilah ada salah satunya yang berstatus warga pribumi, yang semestinya sudah tahu status para calon yang mendaftarkan diri. Dan akibat dari ketidakmampuan penyelenggara ini, jelas sudah menyebabkan kerugian negara dan juga kerugian para calon yang sudah membuang anggaran di pemilihan sebelumnya. Menurut kalian, sanksi apa yang paling tepat untuk menghukum penyelenggara yang lalai menjalankan tugas dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit buat negara dan para kandidat? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini, dan jangan lupa like dan subscribe video ini agar dapat berkembang. Terima kasih.